Bapa yang baik yang mengasihi kami, bersyukur bahwa hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama, baik secara onsite maupun teman-teman yang online pada saat hari ini. Kami berdoa mohon jamahan Tuhan agar firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, bahwa kami di dalam menjalani iman kami harus setia sampai akhir hidup kami. Untuk itu mohon perkenanan Roh Kudus bekerja di dalam firman yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita boleh membuka bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan pada saat hari ini. Kita membuka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-14 dan 15. Kitab Yosua pasal yang ke-24. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dua ayat terakhir yang mau kita baca adalah ayat 29 dan 30. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita boleh merenungkan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya suka sekali nonton acara MotoGP. Dan tentu saja pembalap yang saya suka adalah Valentino Rossi yang terkenal dengan VR46. Sepanjang karir Rossi tak cuma sukses meraih 9 gelar juara, tetapi dia juga membantu MotoGP menjadi satu ajang balap motor yang paling populer di jagat raya. Dalam balapan terakhir di musim ini, beberapa minggu yang lalu, Valentino Rossi menyatakan diri pensiun berkenaan dengan usianya. Dan tentu saja peristiwa itu sangat mengharukan bagi para pecinta MotoGP. Saudaraku, Valentino Rossi mengakhiri karirnya untuk balapan dengan baik. Finishing well. Tentu saja menjadi satu harapan dan dambaan bagi semua orang bahwa sesuatu yang kita kerjakan, ditekuni, dapat diakhiri dengan baik. Sesungguhnya menyelesaikan sesuatu dengan baik bisa menjadi sesuatu yang sangat sulit. Ini berlaku untuk apapun yang kita kerjakan, juga berlaku untuk relasi kita, hubungan kita, demikian juga hampir semua hal di dalam hidup kita. Begitu banyak orang memulai sesuatu dengan energi, antusias, dan gairah yang menggebu-gebu, tetapi kemudian seperti bintang jatuh, mereka meledak dan lenyap. Atau tidak sedikit orang melakukan sesuatu dengan cara yang bodoh dan merusak semua yang telah dikerjakannya.
Ternyata memang tidak mudah untuk melakukan sebuah upaya yang konsisten di dalam jangka panjang dan kemudian menyelesaikan dengan baik dengan apa yang sudah dimulai. Saudaraku, di dalam Alkitab kita melihat juga bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjalanan imannya bersama dengan Tuhan, mereka dapat mengakhiri dengan baik. Namun juga di dalam perjalanan mereka ada beberapa orang yang menjalaninya dengan kurang baik. Alkitab menunjukkan dengan jujur kepada kita agar kita dapat belajar dari para tokoh-tokoh itu. Meskipun di dalam perjalanan imannya bersama dengan Tuhan mereka mengalami jatuh bangun, namun saudara-saudara, mereka dapat bangkit kembali di dalam jalan Tuhan, bahkan dapat mengakhiri perjalanan iman mereka dengan baik. Salah satu tokoh yang akan kita lihat, kita pelajari adalah Yosua. Bagaimana ia dapat mengakhiri perjalanan imannya dengan baik dan memberikan teladan iman yang luar biasa. Saudaraku, Yosua di dalam perjalanan imannya, khususnya di dalam tanggung jawab dia untuk menuju tanah Kanaan. Kita bisa membaca di dalam bagian awal, saudara-saudara, bagaimana dia bersama dengan Kaleb diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 10 rekannya ketika kembali bertemu dengan Musa memberikan sebuah laporan yang busuk, bahkan cenderung untuk melemahkan semangat daripada orang-orang Israel. Namun tidak demikian dengan Yosua dan Kaleb. Menyatakan bahwa Tuhanlah yang akan berperang untuk mereka. Tuhanlah yang akan berperang dan Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan kita melihat bagaimana setelah Musa mati, maka Yosua dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, memasuki tanah perjanjian. Dan kita melihat di dalam catatan Alkitab, satu persatu tanah perjanjian itu ditaklukkan. Kemenangan yang Tuhan berikan bagi Yosua dan orang-orang Israel telah membuat mereka dapat menempati daerah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kini Yosua pun menjadi tua. Ia menyadari bahwa waktunya sudah dekat. Waktu kematiannya juga semakin mendekat. Maka kita membaca sesungguhnya dari pasal 23, pasal 24, Yosua, saudara-saudara, menunjukkan kepada kita bahwa dia sesungguhnya ingin kembali mengingatkan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Keberadaan mereka pada hari ini sampai hari ini itu tidak lepas dari yang namanya pertolongan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan. Itu kita bisa membaca di dalam pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Yosua kembali mengingatkan mereka, merefresh kembali ingatan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka harus percaya terus kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Di dalam ayat 14 jelas dia ingin kembali mengingatkan orang-orang Israel. Namun saudara, yang menarik di dalam bagian ini adalah bahwa Yosua tidak memaksa mereka. Sekali lagi, Yosua tidak memaksa mereka. Yosua justru menantang mereka untuk berani mengambil satu keputusan dan komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Umat Tuhan diberikan pilihan. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan dengan membuang jauh-jauh seluruh Baal-Baal mereka, atau mereka tetap setia kepada Tuhan dalam arti mereka benar-benar mengutamakan Tuhan. Yosua memberikan pilihan yang jelas. Yosua memberikan pilihan yang tegas kepada orang-orang Israel. Melayani Tuhan atau melayani berhala-berhala mereka. Menaati Tuhan atau kemudian mereka tidak menaati Tuhan. Mereka tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Mereka tidak dapat meletakkan satu kaki di kerajaan Allah lalu kemudian satu kakinya ada di dalam dunia. Bahasa Inggris
yang dipakai di dalam bagian ini sesungguhnya menunjukkan satu bentuk, yaitu masa depan saja. Tetapi bentuk kata daripada bahasa Ibrani sesungguhnya memiliki arti yang lebih lengkap, yaitu bagaimana mengungkapkan tindakan yang terus-menerus untuk dilakukan. Ini melibatkan baik itu masa depan tetapi juga menunjuk kepada masa lalu. Yosua tidak diragukan menegaskan seperti ini. Saya dari dulu telah memilih setia kepada Tuhan. Dan saya akan tetap dan terus menerus tetap untuk memilih setia kepada Tuhan. Itulah maksud dari satu bagian yang kita baca tadi, saudara. Bahwa Yosua kemudian mengatakan bahwa dirinya dan keluarganya lebih memilih untuk setia kepada Tuhan. Yosua mengerti bahwa dia, keluarganya, sebagai seorang pemimpin, baik kepada orang Israel, terlebih di dalam keluarganya, dia adalah seorang imam bagi keluarganya. Ini diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anggota rumahnya adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Dia memiliki tugas mewakili seluruh rumahnya di hadapan Tuhan. Itu sebuah gambaran yang kecil. Saudara-saudara, Yosua akan melakukan apapun yang benar dan saleh untuk memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya benar-benar mengasihi Tuhan. Yosua tetap memiliki satu tekad yang kuat untuk hal ini. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Bagi Yosua, hubungannya dengan Tuhan tidak didasarkan kepada siapapun atau apapun, tetapi dia mendasarkan itu hanya kepada Tuhan saja. Dan dia akan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka saudara, kalau kita perhatikan di dalam konteks ini, Yosua dapat menjamin bahwa selama ia masih hidup, ia tidak akan pernah untuk mengizinkan siapapun di dalam anggota keluarganya, anggota keluarga besarnya, untuk menyembah dewa-dewa lain. Sebagai seorang patriark, Yosua tahu bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam perjalanan hidupnya. Jelas bahwa Yosua tidak mau menyakiti hati Tuhan. Demikian juga bahwa Yosua menyadari bahwa dia tidak bisa mendikte tentang perasaan, keinginan, ataupun keyakinan yang terdalam dari orang-orang Israel. Yosua tidak akan pernah memaksakan. Maka tadi kita membaca di dalam bagian ini bahwa jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, lihatlah saudara-saudara, Yosua benar-benar menantang orang Israel dengan satu pernyataan, jikalau kamu memandang tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, maka saudara-saudara, jelas Yosua ingin menunjukkan posisinya. Sekali lagi, dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Yosua sangat menyadari bahwa dia tidak bisa, sekali lagi, mendikte orang lain. Orang lain harus mengambil keputusan. Israel harus mengambil keputusan. Saudaraku, sekali lagi saya ingin tekankan dalam bagian ini bahwa Yosua dengan tegas menunjukkan posisi dirinya bahwa ia dan keluarganya tetap mau setia beribadah kepada Tuhan. Yosua menantang orang Israel untuk menentukan pilihan mereka sendiri, bahwa setiap pilihan yang Israel ambil tentu saja akan memberikan sebuah konsekuensi kepada mereka. Jika mereka tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka mereka akan menikmati berkat-berkat perlindungan Tuhan. Namun sebaliknya, tatkala mereka lebih memilih kepada Baal, sembahan mereka, maka jangan pernah menyalahkan Tuhan jika keadilan Tuhan, jika hukuman Tuhan ditegakkan atas mereka. Maka saudara, di dalam pasal ini pun kita bisa membaca tadi ditutup dengan satu bagian yang sungguh indah. Finishing well of Joshua. Peristiwa yang menarik juga terjadi sesungguhnya di dalam perjanjian baru. Saya ingin memberi contoh misalnya di dalam Yohanes
pasal yang ke-6, yaitu ketika Yesus selesai mengajar orang banyak. Lalu kemudian kita melihat di dalam pasal itu juga ada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka banyak orang yang kemudian saudara-saudara berduyun-duyun mengikuti Yesus. Namun saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-67, 69, Yesus kemudian saudara-saudara setelah mengajar, banyak orang kemudian meninggalkan dan dikatakan pengajaran Yesus itu terlalu keras. Maka mereka tidak lagi mau mengikut Yesus. Dan dalam kesempatan itu di dalam ayat 67 Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, apakah kamu semua tidak pergi juga? Dan kita melihat sesosok murid Yesus yang selalu berani menjawab, yaitu Simon Petrus berkata, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus sekali lagi di dalam bagian ini memberikan pilihan yang tegas kepada para muridnya. Apakah mereka masih mau mengikut Yesus atau mereka meninggalkan Yesus seperti orang-orang lain itu? Apakah mereka memang setia kepada panggilan Yesus atau kemudian mereka hanya mengikut Yesus supaya kepenuhan jasmani mereka dipenuhi? Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikut Dia, Tuhan mengatakan dengan tegas, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus meninggalkan segala sesuatu lalu kemudian memikul salib. Mereka yang ikut Tuhan justru sesungguhnya adalah benar-benar pikul salib. Namun kenyataan di dalam bagian itu kita melihat bahwa banyak orang yang mengikut Tuhan karena mereka baru saja diberi makan oleh Tuhan melalui 5 roti dan 2 ikan. Mereka melihat mukjizat itu dan kemudian mereka juga melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat. Lalu kemudian orang mengikut Yesus. Maka Tuhan dengan tegas mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Ayat yang ke-26 di dalam pasal yang ke-6 ini. Saudaraku, kita melihat juga di dalam Injil, di dalam perjalanan iman para murid Yesus. Mereka banyak mengalami hal-hal yang semakin menyadarkan mereka di dalam mengikut Yesus. Justru kita memperhatikan bagaimana kasih karunia Tuhanlah yang menuntun mereka untuk tetap setia sampai akhir hidup mereka. Bahkan sebagian besar dari para murid Yesus, mereka mati sebagai seorang martir. Seperti yang pernah saya sampaikan di dalam khotbah 2 minggu yang lalu. Bilangan Research Center Indonesia memberikan satu indikasi tentang kerohanian jemaat di masa pasca pandemi ini. Ada 10 tren perubahan gereja dan jemaat di Indonesia, yaitu dari tahun ini sampai kemudian tahun 2025. Saya hanya mengutip kembali nomor 3 dan 4, yaitu tren yang ketiga dan keempat, bahwa loyalitas jemaat terhadap gerejanya akan semakin rendah. Dikatakan di sana terdapat 30-40% yang dikategorikan sebagai potential switcher. Artinya jemaat itu akan berjalan-jalan, artinya gereja jalan-jalan atau berpindah. Jemaat akan berpindah dan membentuk gereja menurut gambarannya sendiri. Membentuk gereja menurut seleranya sendiri. Dan yang keempat dikatakan akan terjadi pemisahan yang semakin lebar antara jemaat yang memiliki spiritualitas yang tinggi, yaitu sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bertumbuh, dengan jemaat yang spiritualitasnya rendah, yaitu jemaat asal-asalan atau mungkin juga musiman. Nah, saudara, di dalam bagian lain juga dijelaskan bagaimana sesungguhnya peran orang tua itu ternyata sangat besar di dalam memberikan didikan iman di dalam keluarga. Teladan dan contoh yang konkret di dalam beriman kepada Tuhan adalah pelajaran yang nyata bagi generasi-generasi muda di saat ini. Saudara, terus terang saya dan istri kami terus bergumul untuk hal ini. Sampai hari ini pun kami terus bergumul bahwa kami harus bisa memberi contoh
dan teladan di dalam membawa iman, memberikan contoh teladan iman kepada anak-anak kami. Sangat tidak masuk akal saudara-saudara jika kita mati-matian mendesak anak-anak atau orang di dalam keluarga kita untuk cinta Tuhan, untuk setia beribadah kepada Tuhan. Namun kita sendiri boleh-boleh saja di dalam Tuhan. Boleh ibadah, boleh tidak ibadah, boleh doa, boleh tidak doa. Nah saudara, kita sendiri tidak bisa memberikan teladan, tidak bisa memberikan contoh di dalam menunjukkan apa sih mengasihi Tuhan itu, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Inilah persoalan yang terjadi pada saat ini saudara. Nah saudara-saudaraku, demikian juga dengan perjalanan iman kita pada saat ini sebagai hamba Tuhan. Saya hanya bisa mengarahkan, mengingatkan, menunjukkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan atau kita kerjakan di dalam menaati firman Tuhan. Selebihnya tentu saja Anda yang menentukan pilihan itu. Apakah Anda mau taat kepada firman Tuhan atau tidak? Anda lebih suka hidup dengan cara Anda sendiri, suka-suka Anda sendiri, atau kemudian Anda mau belajar untuk melakukan dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan Anda? Sekali lagi, saya secara pribadi tidak bisa memaksa saudara. Anda punya pilihan. Namun di dalam diri saya, di dalam keluarga kami tentu saja, saya akan tegas untuk mengatakan kepada anak-anak saya agar mereka tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Saudara-saudaraku, ujian nyata dari sebuah kesetiaan kita kepada Tuhan bukan saja diuji melalui yang namanya penganiayaan yang hebat atas iman kita. Namun sesungguhnya musuh yang paling berbahaya di dalam iman kita adalah adanya daya pikat dunia ataupun apapun yang mengikat kita yang tanpa kita sadari telah menjadi dewa-dewa Baal di era milenial ini. Hal yang harus kita waspadai adalah kita dapat membentuk atau membuat Tuhan sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuai dengan gambaran kita sendiri. Tuhan Yesus sekali lagi mengingatkan kita bahwa barang siapa yang mau mengikut Dia, orang tersebut harus berani membayar harga, meninggalkan segala sesuatu yang menjadi berhala di dalam hidupnya dan kemudian memikul salib. Kita tidak dapat menjejakkan satu kaki kita untuk mengasihi Tuhan, namun kaki yang satunya adalah untuk melayani dan mengasihi Mamon. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita sampai hari ini bukankah karena kasih setia Tuhan? Kita banyak sudah melalui yang namanya kesulitan dan pergumulan. Bahkan terlalu banyak air mata. Namun kita juga mengalami pertolongan Tuhan. Kita mendapatkan sukacita dari Tuhan. Bahkan kemenangan-kemenangan atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Semua yang kita alami sejatinya akan memimpin kita untuk semakin mengasihi dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Saudara-saudaraku, kita semua sesungguhnya rindu bahwa perjalanan hidup kita akan berakhir dengan baik, finishing well. Mungkin saat ini kita sedang berpikir bahwa saya sudah cukup baik, tidak jahat, saya sudah banyak melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain. Oke, apa yang Anda lakukan adalah sangat baik. Namun sejatinya saudara-saudara, Tuhan tidak bertanya kepada kita, apakah kamu bisa melakukan lebih? Bukan itu pertanyaannya. Tuhan sejatinya bertanya untuk setiap hal yang kita lakukan. Apakah kamu mengasihi aku? Sama seperti Petrus yang pada akhirnya mengerti dan memahami bahwa Tuhan Yesus menginginkan dirinya untuk mengasihinya, menaatinya, mengutamakan Yesus.
Dan Petrus pun membuktikan kasihnya kepada Kristus. Dia pun menyelesaikan dengan baik panggilannya sebagai penjala jiwa, penjala manusia. Petrus mati sebagai seorang martir. Saudara-saudaraku, sebagai penutup, saya ingin mengisahkan perjalanan iman mama saya di dalam mengikut Tuhan. Sejak menikah dengan papa, mama saya dibimbing oleh emak saya, yaitu mertua mama saya, di dalam mengikut Tuhan Yesus. Sejak itu, saudara, mama sungguh percaya di dalam perjalanan imannya, mama tetap mau setia kepada Tuhan meskipun kondisi yang ia alami sangat tidak memungkinkan, banyak pergumulan, banyak kepahitan yang dilaluinya. Beberapa bulan sebelum mama berpulang, ia mengatakan bahwa dirinya sudah siap kapanpun Tuhan memanggilnya. Imannya yang teguh tetap berserah penuh kepada Tuhan. Dan ia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Saat waktu kematiannya semakin mendekat, mama saya hanya bisa berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Dan itulah kata terakhir yang mama ucapkan. Kita ini sejatinya tidak akan pernah tahu sampai kapan kita diizinkan untuk tinggal di dalam dunia yang berdosa ini. Kematian bisa datang kapan saja. Siap atau tidak siap, itu akan datang dengan tiba-tiba. Apakah Anda sudah memiliki sebuah kepastian, jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Apakah Anda sungguh-sungguh sudah menerima Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita di dalam hidup Anda? Apakah Anda sungguh mau setia kepada Tuhan? Mari kita memohon kemurahan, belas kasih dari Tuhan agar kita dimampukan untuk tetap setia sampai nafas terakhir kita. Saya menutupnya dengan satu quote. Adalah baik bagi orang percaya untuk mengingat bagaimana rasanya berada di dalam perbudakan dosa dan kemudian bersukacita di dalam penebusan Kristus yang telah membeli kita dengan harga yang sangat mahal di kayu salib. Mari kita boleh belajar untuk setia sampai akhir hidup kita. Hidup ini ibaratnya seperti sebuah kesempatan. Mari kita responi dengan menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang di surga, sesungguhnya kami selalu diingatkan tentang perjalanan iman kami. Banyak hal yang sia-sia yang sudah kami kerjakan. Ampunilah kami bahwa banyak dewa-dewa penyembahan yang berasal dari dunia ini. Apakah itu pekerjaan kami, zona nyaman kami, bahkan itu kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kami. Kami menciptakan berhala-berhala, kami menciptakan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Bahkan ya Tuhan, kami menjejakkan dua kaki kami. Yang satu kami mengatakan mengasihi Engkau, yang satu jujur kami mencintai Mamon. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah ketidaklayakan kami. Kami menyadari saat hari ini hidup kami tidak akan lama. Untuk itu ya Tuhan, ajar kepada kami mulai hari ini untuk memastikan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya yang mampu untuk membebaskan kami dari kuasa dosa. Engkaulah satu-satunya yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Kami menutupnya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.